Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, mahasiswa RPL Universitas IPET Semarang. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah Sistem Manajemen Mesin pada sub perawatan sistem bahan bakar EV atau injeksi. Dosen pengampu Bapak Tony Setiawan, SPD, MPD, MT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang job sheet praktek engine management system, yaitu materi praktek pemeriksaan sistem bahan bakar. Yang pertama adalah alat dan bahan. Satu yaitu engine K3VE, kemudian dua pedoman reparasi Xenia K3VE, tiga avometer, empat vakum tester, lima termometer, dan enam kain majun sebagai pembersih nanti pada saat setelah bekerja. Kemudian yang B itu adalah tentang keselamatan kerja. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian nomor 2, hati-hati dan teliti dalam melakukan praktik. Kesalahan dapat menyebabkan kerusakan. 3, gunakan job sheet dan buku pedoman reparasi. 4, gunakan alat pelindung diri atau APD dan atau safety item yang sesuai. 5, tanyakan kepada dosen atau asisten jika ada yang tidak jelas. 6, selesaikan praktek sesuai waktu yang ditentukan. 7, isi worksheet berdasarkan data hasil praktek masing-masing. Oke, langkah kerja pertama yaitu 1, identifikasi nama, fungsi dan tempat pemasangan sistem bahan bakar pada mesin. Ini adalah contoh dari gambar ya, sistem bahan bakar. Jadi nanti apa saja yang harus kita periksa atau yang harus kita buka. Kedua, selanjutnya berikut adalah sensor-sensor utama yang biasa terdapat pada engine management system atau MS. Yang pertama, mass airflow atau MAF sensor, yaitu untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Kedua, manifold absolute pressure atau MAV sensor, mengukur tekanan di dalam intake manifold. Yang ketiga, throttle position sensor atau TPS, yang berfungsi menentukan posisi katup throttle untuk mengetahui seberapa jauh pedal gas ditekan. Yang keempat, oksigen atau O2 sensor atau lambda sensor. Fungsinya mengukur kadar oksigen dalam gas buang untuk mengontrol campuran udara bahan bakar. 5, crankshaft position sensor, yaitu berfungsi mengukur posisi dan kecepatan poros engkol untuk menentukan waktu pengapian dan injeksi bahan bakar. Kemudian yang nomor 6 adalah crankshaft position sensor, yaitu berfungsi menentukan posisi poros knock atau knocken as untuk sinkronisasi injeksi bahan bakar dan pengapian. Kemudian 7 adalah coolant temperature sensor ya, CTS atau WTS, water temperature sensor ya. Berfungsi mengukur suhu cairan pendingin mesin untuk membantu pengaturan campuran bahan bakar. 8, intake air temperature IAT sensor ya, berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke mesin. Kemudian yang nomor 9 adalah knock sensor, mendeteksi adanya ketukan atau knocking atau detonasi yang tidak diinginkan di dalam silinder. 10, vehicle speed sensor atau VSS, mengukur kecepatan kendaraan yang digunakan dalam strategi kontrol mesin dan transmisi. 11, full pressure sensor, yaitu untuk mengukur tekanan bahan bakar ya dalam sistem bahan bakar. Ke-12 adalah exhaust gas recirculation ya atau EGR atau valve position sensor, yang berfungsi mengukur posisi katup EGR untuk mengontrol emisi. 13, brake pedal position sensor atau clutch pedal sensor ya pada mobil manual, yaitu memberikan informasi saat mengemudi ya, menginjak rem atau kopling, sering digunakan untuk kontrol. Selanjutnya, yang poin 2 adalah perhatikan letak pemasangan injektor pada mesin yang digunakan. Ini adalah gambar
posisi letak injektor, posisinya di mana dan bagaimana nanti cara urutan cara pembukaannya atau pembongkarannya. Ya, dari gambar ini nanti kita bisa jelaskan satu per satu. Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, yang nomor 3, keluarkan tekanan sistem bahan bakar. Ya, jadi sebelum kita lepas selang-selang pada sistem bahan bakar injeksi itu dikeluarkan dulu dari tekanannya. Jadi pada saat nanti sebelum kita mau melepas, tekanan itu sudah hilang atau sudah tidak ada sehingga bensin itu tidak tumpah ke sana kemari. Itu nanti membahayakan. Keempat, kemudian lepas throttle body assembly. Ya, kemudian 5, lepas ventilation hose dari ventilation valve. Ya, seperti pada gambar berikut ini. Ya. Kemudian poin 6, lepas klem pipa bahan bakar. Ya, nomor 2, ini kita lepas klemnya karena kita nanti akan memasang full pressure jig ya untuk mengukur tekanan pompa bahan bakarnya. 7, ya, lepas hubungan pipa bahan bakar sub assembly ya, kemudian jepit konektor tabung dan tarik keluar pipa bahan bakar ya. Jadi ada klipnya ya, jadi cara pembukaannya ya berdasar dari gambar. Kemudian untuk poin 8, lepas 2 klem pada engine wire ya, lepas hubungan valve full injektor konektor ya, kita lepas pelan-pelan ya sesuai dengan gambar berikut ini. 9, lepas 2 baut, kemudian lepas full delivery pipe bersamaan dengan full injektor ya, jangan menjatuhkan full injektor saat melepas full delivery pipe ya. Jadi kita lepas 2 baut, kemudian kita angkat full delivery pipe-nya ya, seperti ini berdasarkan dari gambar. Kemudian 10, lepas insulator pipa bahan bakar ya, atau o-ringnya, insulatornya ya, ada di dalam intak manifold. 11, lepas 4 full injektor dari full delivery pipe. Jadi kita lepas ya satu persatu injektor ini ya dari rangkaiannya atau dari full delivery pipe. Yang 12, untuk memasang kembali, pasang tag atau label pada setiap injektor shaft ya. Jadi kita pasang tag atau penomoran. Jadi nanti pada saat kita memasang ulang antara injektor 1, 2, 3 dan 4 itu tidak tertukar posisinya. Artinya kita kembalikan nanti seperti semula diberikan penomoran. 13, gunakan obeng, lepas 4 injektor vibration insulator dari cylinder head ya, o-ringnya lah gampangnya itu yang kita lepas ya. Nah, kemudian yang 14, periksa tahanan injektor. Untuk tahanan sesuai dengan nilai dalam tabel di bawah ini. Jika hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti full injektor ya. Tahanan standar ya pada saat pemeriksaan dari open ya. Ini 1 hubungan tester 1 dan 2, kondisi pada 20 derajat Celcius ya. Itu kondisi spesifikasinya 11,6 sampai 12,4 ohm. Itu tahanan dari injektor ya. Ini seperti contoh kita ukur 1/1 injektornya itu nanti kita catat berapa injektor 1 itu hasilnya berapa, kemudian injektornya nomor 2 berapa, injektor nomor 3 sampai dengan injektor nomor 4 kita periksa. Nanti baru kita buat kesimpulan apakah injektor 1 sampai 4 itu masih sesuai dengan spesifikasi dari pabrikannya ya. Kemudian nomor 15, periksa kinerja injektor. Lakukan pemeriksaan pada tempat dengan ventilasi yang baik. Jangan melakukan pemeriksaan berdekatan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan nyala api ya. Jadi ruang tertutup, hindari dari ya, terutama yang paling bahaya adalah merokok ya, korek api atau saklar lampu listrik ya. 16, hubungkan SST yaitu spesialis service tool ya, konektor pipa bahan bakar ke SST selang.
Kemudian hubungkan ke pipa bahan bakar ya, atau sisi kendaraan ya, seperti ini untuk perakitan atau pemasangan alatnya atau LST-nya. 17. Pasang o-ring baru pada full injektor ya. Jadi sebelum kita melakukan pengetesan, o-ringnya itu diganti yang baru dulu. Jadi untuk menghindari kebocoran. 18. Hubungkan SST ya, adaptor dan selang ke injektor bahan bakar assembly dan tahan injektor ya, bahan bakar assembly dan union dengan SST clamp ya. Ini cara bukanya. Jadi nomor 1 itu adalah o-ringnya injektor, nomor 2 adalah vinyl tube ya, nomor 2, kemudian nomor 3 adalah SST atau Specialist Service Tool ya, untuk klemnya atau untuk penjepitnya. Kemudian nomor 4 adalah Specialist Service Tool untuk membuka klipnya ya. Kemudian nomor 5 adalah SST-nya, adapternya. Kemudian nomor poin 19, atur fuel injektor dalam urutan silinder dan aktifkan fuel pump ya. 20. Pasang Specialist Service Tool di nomor kode seri SST-nya 098397201 ke dalam fuel injektor. Sambung SST ya, sambung Specialist Service Tool-nya ke baterai dan ukur volume injeksi selama 15 detik. Lakukan pemeriksaan 2 atau 3 kali ya, per injektor untuk memastikan. Kemudian hitung rata-ratanya. Jika hasil tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti full injektor ya. Ini tabel atau volume standar ya, injection volume. Jadi 47 sampai 58 ya cm kubik ya per 15 detik. Nah, perbedaan antara full injektor 1, 2, 3 dan 4 itu tidak boleh kurang dari 11 cm kubik per injektornya. Jadi kalau nanti ada selisih lebih dari 11 cm kubik, itu artinya bisa dia lebih kecil atau lebih tinggi, berarti artinya injektor sudah ada masalah ya. Sebaiknya nanti diganti ya. Kemudian poin 22, periksa dari kebocoran dengan melepas SST dari baterai. Periksa kebocoran bahan bakar dari full injektor ya, standar 1 tetes atau lebih kecil setiap menitnya. Jadi setelah kita periksa berapa total penyemprotannya selama 15 detik, kemudian lepaskan dari baterai, ada atau tidak tetesan bahan bakar itu yang keluar dari ujung injektor ya. Jadi di poin 23, jika hasil tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti full injektor ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan injektor 1, 2, 3 dan 4 ya, selesai, kemudian kita catat hasilnya, kemudian kita karakteristikan satu persatu, mana yang masih bagus, mana yang sudah mulai bermasalah ya. Setelah adakan penggantian baru ya, poin ke-24, pasang kembali rangkaian injektor bahan bakar. Oke ya. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan cara pemeriksaan sistem bahan bakar pada mobil EV atau mobil injeksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.